Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tipan Reksa Pradana dari kelas K321 MNR. Di sini saya membuat video ceramah ini di mana untuk memenuhi UAS semester 4 ini di dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Penonton sekalian, alhamdulillah dengan izin dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini masih diberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita untuk selalu melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang sudah ditakdirkan kepada kita sebagai umat Islam. Kita meyakini dengan ilmu dan iman kita, tidak ada amalan yang terbaik, tidak ada pekerjaan yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala pada saat detik ini kecuali mengambil sebuah manfaat dari isi ceramah saya. Teriring dengan lepasnya bulan Ramadan kemarin, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para penonton sekalian, Ramadan itu diibaratkan sebagai seorang guru, baik itu di kampus dan seorang syekh ataupun seorang ustadz di sebuah pesantren. Ramadan adalah seorang guru dan seorang ustadz di mana murid-muridnya di depan guru atau di depan ustadz. Mereka tidak berani berbohong, mereka tidak berani melakukan sesuatu yang menyimpang. Mereka akan taat dan mereka akan terus mengikuti aturan-aturan yang disampaikan dan dia akan selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari gurunya. Akan tetapi, setelah guru itu kemudian pergi, maka itu akan terjadi dampak-dampak yang berbeda. Setelah puasa atau setelah bulan Ramadan atau kita sebut dengan guru ini pergi, akan muncul 3 kelompok manusia dan golongan orang yang dia ternyata baik ada guru dan tidak ada guru, maka dia akan tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada saat di depan gurunya. Orang-orang yang termasuk kelompok pertama ini, dia tidak melakukan kemunafikan. Dia terus melanjutkan sholat tarawihnya. Akan tetapi, setelah guru itu kemudian meninggalkan, maka itu akan terjadi dampak-dampak yang berbeda. Setelah guru atau puasa atau bulan Ramadan itu pergi, akan muncul 3 kelompok manusia atau 3 golongan manusia setelah kepergiannya. Yang pertama adalah kelompok orang yang dia ternyata tidak ada guru atau ada guru, maka dia akan tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada saat di depan gurunya. Orang yang termasuk kelompok pertama ini, dia tidak melakukan kemunafikan. Dia terus melanjutkan sholatnya dengan berjamaah, dia terus melanjutkan bacaan Al-Qurannya, dia terus melanjutkan tarawih diganti dengan tahajud dan amalan-amalan yang dia lakukan saat ada gurunya. Dan inilah kelompok yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-A'la, orang-orang inilah yang diam berbahagia lepas Idul Fitri. Dia tetap bahagia walaupun Idsnya dia itu pada waktu itu semua berbahagia. Tapi orang ini akan melanjutkan 11 bulan, dia akan tetap bahagia karena dia qad aflaha man tazakka. Karena dia selalu istimewa. Dia selalu melanjutkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang biasa dia kerjakan. Dia tidak pernah berhenti berzikir, mengingat Allah, dan tidak pernah berhenti melanjutkan setiap kebaikan-kebaikan. Kelompok yang kedua ini, dia setelah gurunya pergi, ketika Ramadan itu pergi, adalah orang
Rogima ankuli nozuli idaja aromadon sunan salahu palam yufar lahu. Orang ini, dia bebas seperti keluar dari penjara. Orang-orang yang sebelum Ramadan suka berbuat dosa, lalai dalam beribadah, dia banyak melakukan perbuatan sia-sia, tapi ketika datang bulan Ramadan, mereka berhenti dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, ikut berpuasa, jadi rajin sholatnya, banyak amalnya. Namun, sayang, setelah Ramadan berlalu, tak bisa istiqomah dengan ketetapannya, tak bisa menjaga ketakwaannya, sehingga ia kembali seperti semula. Kembali lalai, kembali malas beribadah, dan kembali melakukan dosa-dosa dan kemaksiatannya sebelum Ramadan. Ini adalah kelompok orang-orang yang ketaatannya hanya musiman saja. Pada bulan Ramadan, bukanlah sekedar bulan untuk menumpuk amal, tapi Ramadan adalah bulan melatih diri untuk beramal, melatih diri untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan memang musimnya kebaikan, memang waktunya untuk memperbanyak ibadah, tapi bukan berarti kita beribadah, kita taatnya hanya di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan, masjid dan musola ramai, orang-orang sholat berjamaah, namun ketika masuk di bulan Syawal, setelah merayakan hari kemenangan, bergembira, bersuka, lalu apa yang terjadi? Masjid dan musola kembali sepi, dan terlihat hadir sholat berjamaah, orang-orangnya itu-itu saja, 2 atau 4 orang biasanya. Menjadikan, justru semakin hari semakin berkurang, semakin hilang jamaahnya. Yang dulu rajin baca Al-Quran ketika Ramadan, bahkan sampai hatam sekali 2 kali, maka mulai sejak hari raya Idul Fitri sampai hari ini, sudahkah kita kembali buka itu Al-Quran? Sudahkah kembali kita lanjutkan bacaan Al-Quran itu? Maka yang paling penting agar kita tidak termasuk kelompok yang kedua ini, agar kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi, maka kita selalu istiqomah, maka ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Dia juga Tuhan yang disembah di luar Ramadan. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan mereka sama saja. Tetap lalai, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkarannya, tetap larut dalam kemaksiatannya. Padahal di bulan Ramadan adalah musimnya kebaikan, kesempatan terbaik untuk bertaubat dan memperbanyak amal soleh, tapi ia biarkan berlalu begitu saja. Namun meskipun begitu, Allah tetap masih sayang kepada hambanya. Dalam surat Fatir ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, sekiranya Allah menghukum manusia karena dosa yang dia telah mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satupun yang hidup di dunia ini. Seandainya Allah mau, dengan sangat mudah seandainya Allah mau, dengan sangat mudah, seketika bisa Allah menimpa azab kepada orang-orang yang ingkar itu. Dalam sekedip mata, bisa Allah hancurkan orang-orang yang sombong itu. Dalam sedetik saja, bisa Allah matikan semua pelaku orang yang maksiat itu. Namun, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah lebih dulu tercurah untuk hambanya. Allah menangguhkan hukumannya untuk orang-orang yang berbuat dosa itu sengaja. Allah panjangkan usianya, Allah ulur waktunya, Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, Allah sampaikan umurnya di hari raya Idul Fitri, dan Allah masih memberikan nikmat hidup sampai hari yang mulia ini. Allah beri mereka kesempatan untuk bertaubat. Dosa-dosanya masih begitu banyak dan Allah sayang hambanya. Allah ingin ketika hambanya menghadapnya dalam keadaan bersih dan dari segala dosa. Tapi
Kebanyakan hamba itu yang tak sayang pada dirinya sendiri, yang suka menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Coba kita semua renungkan sejenak, termasuk yang manakah kelompok kita? Apakah kita termasuk kelompok yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada kelompok dua dan ketiga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penonton semua bisa mengambil ibroh dari ceramah singkat ini. Tidak lupa saya berterima kasih kepada dosen pengampu pendidikan agama Islam, yaitu Ibu Endah Suwarni SPDI, yang telah banyak mengajarkan kebaikan khususnya kepada saya dan umumnya kepada rekan-rekan sesama mahasiswa di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.